Hello everyone, let me introduce myself. My name is Made Evi Damayanti in PM 2241118 Management Class 22C. Today I would like to give a presentation about financial control. Sebelumnya, mari kita definisikan apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat ukur yang dapat digunakan perusahaan untuk menganalisis data keuangan dengan melakukan perbandingan pada angka-angka yang ada pada laporan keuangan perusahaan tersebut. Rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. 1. Rasio likuiditas. Liquidity ratio atau yang sering disebut dengan rasio modal kerja adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquid sebuah perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban jangka pendeknya dan mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Rasio likuiditas terdiri dari yang pertama, current ratio. Merupakan rasio lancar yang dapat membantu mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya atau dapat diartikan bentuk untuk mengukur tingkat keamanan atau margin of safety. Rumusnya, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Yang kedua, quick ratio. Merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa mempertimbangkan persediaan atau inventory. Rumusnya, quick ratio sama dengan current asset dikurang inventory dibagi current liability. Yang ketiga, inventory to net working capital. Merupakan rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Rumusnya, inventory to NWC sama dengan inventory dibagi current ratio dikurang asset liability. Yang keempat, cash ratio merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Hal ini ditujukan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro. Rumusnya, cash ratio sama dengan cash or cash equivalent dibagi current liability. Yang kedua, leverage ratio. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dapat dibiayai dengan hutang. Seperti yang kita ketahui, sebuah perusahaan memiliki beberapa sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Yang pertama, debt to asset ratio atau DAR. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai dengan hutang atau seberapa besar hutang perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusnya, debt to asset ratio atau DAR sama dengan total debt dibagi total aset. Yang kedua, debt to equity ratio atau DER. Rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri, sehingga memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan modal sendiri yang dinyatakan dalam presentasi. Rumusnya, debt to equity ratio atau DER sama dengan total debt per total equity. Yang ketiga, long term debt to equity ratio atau LTDR merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Bertujuan untuk mengukur seberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Rumusnya, LTDR sama dengan total long term debt dibagi total equity. Yang keempat, current liability to net worth merupakan rasio antara utang jangka lancar dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan bahwa dana pinjaman yang akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri dan sifatnya hampir sama dengan debt to equity ratio. Rumusnya, current liability to equity sama dengan current liability dibagi total equity. Yang ketiga, rasio aktivitas
atau activity ratio. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau penjualan, persediaan, penagihan utang, dan lainnya, dan berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya sehari-hari. Dari hasil pengukuran akan terlihat apakah perusahaan lebih efisiensi atau sebaliknya dalam mengelola aset yang dimilikinya. Yang pertama, perputaran piutang atau turnover receivable. Rasio untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Rumusnya turnover receivable sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Yang kedua, perputaran persediaan atau inventory turnover. Rasio untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam inventory berputar dalam satu periode berputar dalam suatu waktu. Rumusnya inventory turnover sama dengan harga pokok barang yang dijual dibagi rata-rata persediaan. Yang ketiga, perputaran modal kerja atau working capital turnover. Rasio untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja. Rumusnya NWC turnover sama dengan net sales dibagi working capital. Yang keempat, perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Rasio untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap dan berputar dalam suatu periode. Rumusnya fixed asset turnover sama dengan net sales dibagi total fixed asset. Yang kelima, perputaran aset atau asset turnover. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan serta digunakan juga untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rasio ini dinyatakan dalam desimal. Rumusnya aset turnover sama dengan net sales dibagi total aset. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio ini merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, serta memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Terdiri dari 3 jenis rasio. Yang pertama, profit margin atau profit margin of sale. Rasio ini diukur antara profit margin dengan penjualan yang dinyatakan dalam persentase. Rumusnya net profit margin sama dengan net profit after tax dibagi net sales. Yang kedua, return on investment ratio. Ini menunjukkan profitabilitas dari seluruh dana perusahaan baik dari modal pinjaman atau modal sendiri. Rumusnya ROI sama dengan net profit after tax dibagi total aset. Yang ketiga, return on equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Sehingga rasio ini bertujuan menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin baik perusahaan karena menyatakan posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Rumusnya ROE sama dengan net profit after tax dibagi equity. Thank you for your attention. I hope this presentation is useful for you. See you in the next video.